أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tidak terasa kita sudah berada pada satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Ramadan terbukti dengan ditutupnya semua pintu-pintu neraka dengan rapat oleh Allah. Kemuliaan Ramadan terbukti dengan semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Ramadan, semua kebaikan yang kita lakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, as-shawmu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang memberikan balasan yang tidak terhingga dari semua ibadah yang dilaksanakan oleh kita. Tadi kita sudah sholat isya berjamaah, lalu sholat sunat tarawih berjamaah, lalu sholat witir juga berjamaah. Kemudian kita mendengarkan ceramah secara berjamaah. Tapi kalau boleh saya mengingatkan, walaupun sholat sunat tarawih itu sholat sunat, tetapi dia masuk kategori sholat sunat muakkad, sholat sunat yang hampir mendekati wajib. Maka melaksanakannya pun juga harus diperhatikan semua syarat dan rukunnya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu pekerjaan setan, kata Nabi. Walaupun kita baca Quran, kalau tergesa-gesanya pekerjaan setan. Walaupun kita melaksanakan sholat sunat, kalau tergesa-gesanya perbuatan. Makanya saya berharap, kalau misalnya terutama adik-adik remaja dan para pemuda tidak sanggup sholat sunat tarawih 20 rakaat, pilihannya paling sedikit berapa? 8 rakaat. Kalau sudah selesai 8 rakaat, boleh istirahat, nunggu nanti imam selesai sholat 20 rakaat untuk melaksanakan sholat sunat witir. Jelas ya? Karena sholat sunat tarawih itu paling sedikit 8 rakaat, pertengahannya 20 rakaat, paling banyak 30 rakaat. Mau pilih berapa rakaat? Pilih berapa? Yang kalau yang saya lihat anak-anak muda kita nggak tahu tadi berapa rakaat dia sholat ya. Jadi kalau misalnya yang muda tidak sanggup 20 rakaat, pilih 8 rakaat, istirahat, tunggu imam selesai 20 rakaat, baru ditutup dengan sholat sunat witir. Sholat sunat witir itu paling sedikit berapa, Pak? Berapa? Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak berapa? 11 rakaat.
Jadi kalau sholat witirnya 3 rakaat, semestinya salamnya berapa, Pak? Salamnya 1, maaf. Karena kalau salamnya 2, lafaz niatnya berubah. Ini maaf ya. Witir artinya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ganjil. Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Maka kalau sholat sunat witirnya 3 rakaat, mestinya salamnya maaf 1, Pak. Karena lafaz niatnya begini, usolli sunnatal witri 3 rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala, maaf. Tapi kalau salamnya yang 3 witir 3 rakaat ini salamnya 2 kali, yang 2 salam lalu nanti yang 1 salam, maka yang 2 lafaz niatnya bukan witir, Pak. Kenapa? Lafaz niatnya usolli sunnatas sab'i. Saya sholat sunat syafa'. Syafa' maknanya genap. Raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya, Pak. Baru setelah itu salam, kemudian sholat sunat witir 1 rakaat. Kalau mau dengan cara lazim dikerjakan. Jadi niat awalnya karena 2 rakaat. 2 rakaat itu bukan termasuk sholat sunat witir, karena dia genap. Bacaannya usolli sunnatas syaf'i raka'ataini lillahi ta'ala. Raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kecuali mohon maaf kalau sholat witirnya 3 rakaat, semestinya salamnya 1. Rakaat pertama baca Fatihah, baca ayat. Rakaat kedua baca Fatihah, baca ayat. Tidak perlu tahiyat awal. Jelas ya? Rakaat yang ketiga imam bangkit, baca Fatihah, baca ayat. Lalu setelah itu sujud, kemudian tahiyat, kemudian salam. Itu kalau sholat sunat witirnya 3 rakaat. Ini maaf kita banyak yang sedikit agak keliru dalam melaksanakan sholat sunat witir yang 3 rakaat. Jadi kalau salamnya 2 yang 3 witir itu, semestinya lafaz niat pertama usolli sunnatas sab'i rak'ataini ada ma'muman lillahi ta'ala. Jelas? Itu lafaz niatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bulan ini memang luar biasa Allah berikan kepada kita. Diturunkan rahmat pada 10 hari pertama. Apa rahmat Allah? Bentuk kasih sayang Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan ini. Mana tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah? Orang yang maaf bakhil jadi pemurah. Yang tidak pernah maaf naik ke masjid jadi naik ke masjid. Yang tadinya tidak pernah tadarus jadi tadarus. Yang tadinya tidak pernah sholat sunat tarawih di masjid jadi sholat sunat tarawih di masjid. Yang tadinya tidak pernah iktikaf jadi rajin iktikaf di masjid. Ini bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini insya Allah semua orang menjadi pemurah, Pak. Jarang kita dengar orang tidak bersedekah di bulan ini. Subhanallah, berlomba-lomba orang mengeluarkan harta bendanya di masjid, di musola, di tempat-tempat di mana kita tinggal dengan niat untuk menolong dan membantu orang lain. Karena apa? Nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabi Musa alaihissalam
Pernah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ada hamba-hambamu yang berharap rahmatmu kau curahkan dia selama 1 tahun saja. Setelah 1 tahun gak apa-apa, dia kembali menjadi miskin. Akhirnya doa Nabi Musa diijabah oleh Allah. Begitu diberikan rahmat kepada hamba-hambanya oleh Allah pada saat itu, semua orang tiba-tiba jadi kaya. Hartanya berlipat, uangnya makin banyak. Semua yang ditanam menghasilkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba-hamba Allah saat itu ketika diberikan kelapangan nikmat, sedekahnya luar biasa. Kemana-mana dia sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang sedang berpuasa, orang tua, andai tolan karib kerabat. Tiada hari tanpa sedekah, karena dia yakin rahmat Allah hanya diberikan 1 tahun. Setelah itu mereka kembali menjadi miskin. Setelah 1 tahun kok tidak berubah miskin orang-orang ini? Nabi Musa lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah berjanji setelah lewat 1 tahun hamba-hambamu tadi kau kembalikan dia menjadi miskin. Apa kata Allah menjawab doa Nabi Musa? Saya malu kepada hamba-hambaku. Ternyata 1 tahun aku berikan dia harta yang banyak, rezeki yang melimpah, rahmat tercurah diberikan kepada mereka, tapi mereka rajin beramal, rajin bersedekah, rajin saling tolong menolong. Maka itu menjadi penyebab aku urungkan dia menjadi miskin, karena sedekahnya di antara sang manusia. Sebab itu siapa yang ingin dikayakan oleh Allah, hartanya tetap melimpah, nikmat Allah tetap berada dalam genggamannya, rahmat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupannya, maka perbanyak menolong, berbuat baik, menyantuni fakir miskin, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, termasuk yang lapar adalah orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal dengan nabi yang sangat mulia, ajwadun nas, sangat pemurah. Nabi itu belum bisa memejamkan mata kalau ada sisa makanan di rumah belum disedekahkan oleh istrinya, Pak. Kita meniru Nabi bukan berarti bahwa kita harus sama dengan Nabi, mohon maaf. Karena kita memang tidak bisa menyamai Nabi. Makomnya Rasulullah dengan makomnya kita beda. Tetapi semangat beramal, semangat bersedekah, semangat menolong orang lain, itu yang harus kita kembangkan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi berpengaruh dalam membentuk kepribadian kita 11 bulan ke depan. Lapar itu gak enak. Saya mau tanya, enak gak lapar? Bagaimana rasanya lapar? Tanya orang yang puasa. Tapi kita lapar hanya beberapa jam 1 hari. Kita lapar dan haus beberapa hari dalam sebulan di bulan Ramadan ini. Efek yang ditimbulkan oleh rasa lapar dan haus menimbulkan kepekaan. Mau menolong orang yang susah. Fakir miskin itu seumur hidupnya susah. Yatim piatu itu setiap saat sepanjang hayatnya dia diberikan kekurangan oleh Allah. Maka kesempatan Ramadan kita dilatih oleh Allah lewat pelaksanaan ibadah puasa, melatih kepekaan, bersimpati, berempati atas kekurangan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kalau ada orang mohon maaf lalai terhadap sholatnya, dia tidak dianggap mendustakan agama oleh Allah. Kalau ada mohon maaf orang puasa atau dia tidak puasa karena lalai atau karena faktor-faktor yang lain, dia tidak dianggap mendustakan agama. Tapi kalau ada orang tidak kasih makan yatim piatu, tidak peduli dengan yang namanya fakir miskin, Allah sudah berikan cap. Apa capnya? Kadzdzab, pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Bukan mereka yang tidak melaksanakan jihad, bukan mereka yang tidak qiyamul lail, bukan mereka yang tidak haji dan umrah. Orang yang mendustakan agama, kata Allah,
mereka yang fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, mereka yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dia tidak peduli kepada orang-orang miskin. Bagaimanapun rajin ruku dan sujud, ibadahnya mantap, zikirnya panjang, qiyamul lailnya tiap malam, haji umrohnya berkali-kali mondar-mandir Indonesia, Mekah, Madinah, tapi kalau maaf dia bakhil, dia pelit, tidak peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Sekali lagi mohon maaf, kita distempel dengan stempel apa? Kazab, pendusta agama. Atas dasar itulah Bapak Ibu, tanggal 10 di awal Ramadan kata para ulama diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tiap hari, Masya Allah, terutama mulai beduk maghrib sampai nanti sahur, tidak kurang dari makanan, Pak. Subhanallah, setiap selesai sholat tarawih di pondok, itu sepanjang malam kita bagi namanya takjil. Tidak hanya untuk berbuka, tapi persiapan untuk melakukan hal-hal yang lain. Saya kasih mereka kurma, bagi mereka roti. Malam ini saya bagikan jamaah yang sholat tarawih di pondok apa? Telur, Pak. Sedekah yang memang luar biasa, yang balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kasih makan, kasih minum orang-orang yang sedang berpuasa, ibarat satu biji dari tumbuh-tumbuhan. Satu biji itu akan mengeluarkan apa? 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan keluar 100 kata Allah. Dari setiap yang 100 akan keluar 1000. Dari setiap yang 1000 apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan keuntungan daripada sedekah. 1 berbalas 10, 10 berbalas 100, 100 berbalas 1000, 1000 berbalas yang tidak ada batas. Balasan keuntungan tidak hanya dikembalikan apa yang kita sedekahkan, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap kita semua di bulan Ramadan saat ini kita dilatih merasakan dahsyatnya bagaimana haus dan lapar. Tapi sesungguhnya dengan itu kita akan merasakan bagaimana kesulitan dan penderitaan fakir miskin, yatim piatu. Di kota-kota besar banyak orang-orang saudara kita yang tidurnya di bawah kolong jembatan, Pak. Beralaskan koran, beratapkan langit, berselimutkan kesulitan dan penderitaan. Mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka di masa yang akan datang. Artinya apa? Dengan itu kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sampai sebagaimana mereka. Walaupun dalam Al-Quran dijelaskan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Ada orang dilebihkan oleh Allah, ada orang dikurangi oleh Allah. Bukan masalah dilapangkan atau disempitkan, dibanyakkan atau disedikitkan oleh Allah. Tapi dengan Ramadan timbul kepekaan, ada ulas kasih namanya. Apa bahasa kita? Belas kasih juga ya. Ada rasa simpati, merasakan kesulitan dan penderitaan orang lain. Makanya nanti salah satu golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, siapa mereka? Mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang lapar. Apalagi yang lapar itu orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan kata baginda Rasul Muhammad SAW, siapa yang ingin masuk surga dalam keadaan selamat, langsung masuk surga tanpa mampir, kata Nabi. Apa? Salah satu amalannya, hendaklah dia perbanyak menyenangkan orang susah,
menyebabkan orang yang susah jadi senang. Bantu yang kekurangan, bantu yang memang perlu kita bantu. Bantu orang yang sedang dalam kondisi serba kekurangan yang ada di antara kita. Semoga Ramadan tahun ini mengantarkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pemurah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang murah, pemurah, suka berderma, suka sedekah, suka menolong orang yang kesulitan dan kelaparan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi maaf kata Nabi, al-bakhil, orang yang bakhil itu dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Inilah orang yang bakhil. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan bagi kita semua, jangan pernah menunda untuk bersedekah, karena sedekah kita bisa menjadi penyebab kita dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka, insya Allah. Semoga Ramadan mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dibebaskan dari panasnya api neraka. Dan yang terpenting adalah puasa melatih kita menjadi orang yang takwa. Apa tanda dan ciri orang takwa itu? Insya Allah dalam waktu-waktu yang lain nanti akan kita bicarakan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu